Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini masih bersama Ibu membawakan tutorial normatif dan keurusan kelas 12 ya. Jadi di sini harapan Ibu nantinya anak-anak kami ya tetap mengikuti tutorial pembelajaran ini sampai selesai, sehingga nanti anak-anak kami bisa memahami tentang materi yang Ibu sampaikan. Jadi pada hari ini ya, materi yang Ibu mau ajarkan yaitu sistem perakitan dan keseimbangan lintasan ya, atau disebut dengan singkatannya lintasan. Ini maksudnya di dalam sistem lintasan ya, dalam sistem perakitan dan keseimbangan lintasan ini terdapat banyak sistem yang digunakan untuk industri untuk menyelesaikan proses perakitan produksi. Selain sistem perakitan dalam proses produksi, di industri juga mengenai adanya keseimbangan lintasan. Keseimbangan lintasan dalam aliran proses produksi masih sering diabaikan oleh pihak perusahaan, baik yang bersifat fabrikasi maupun perakitan. Padahal lintasan produksi termasuk lintasan perakitan yang tidak seimbang, dapat menyebabkan berkurangnya efisiensi kerja pada beberapa operator atau peralatan di suatu stasiun kerja ya, dan sibuknya operator atau peralatan di stasiun kerja lainnya. Bahwa dalam sistem perakitan ya ada beberapa sistem perakitan yang sering dijumpai di beberapa industri, yaitu stasiun perakitan tunggal manual, sistem perakitan otomatis, dan lintasan perakitan manual. Stasiun perakitan tunggal manual ya. Ada stasiun perakitan tunggal manual, sistem perakitan ya. Ini maksudnya sistem perakitan tunggal manual ini di suatu tempat kerja yang terdiri dari satu atau lebih pekerja tergantung dari ukuran produk dan rata-rata produksi. Metode ini umumnya dipakai pada produk yang bersifat kompleks, diproduksi dalam jumlah sedikit, bahkan kadang-kadang hanya untuk satu jenis produk saja. Misalnya produk peralatan mesin, peralatan industri, pesawat terbang, kapal laut, dan mobil. Kemudian yang B, ada sistem perakitan otomatis. Apa maksudnya ini? Pada sistem perakitan otomatis, proses perakitan banyak menggunakan permesinan dan peralatan otomatis. Bahkan saat ini telah banyak kemajuan yang dicapai pada sistem perakitan otomatis. Salah satunya yaitu pemakaian teknologi robot dan operasi perakitan. Lintasan perakitan manual ya, yang C-nya. Ini maksudnya lintasan perakitan manual atau lintasan aliran manual sering dipakai pada industri-industri yang berproduksi dengan kapasitas besar. Salah satu keuntungan sistem ini yaitu adanya spesialisasi tenaga kerja. Setiap tenaga kerja mendapatkan tugas atau pekerjaan yang terbatas dan harus dilakukan secara berulang-ulang, sehingga bekerja menjadi lebih terampil, cepat, dan lebih konsisten dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada metode ini terdapat dua macam aliran material, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, non-mechanical liners. Apa maksudnya itu? Ya, non-mechanical liners ini, pada penerapan non-mechanical liners, material dari satu stasiun ke stasiun lainnya dialirkan dengan menggunakan tangan karena belum memakai alat pengantar atau konveyor. Namun pada sistem ini terdapat kelemahan, yaitu adanya waktu menunggu di satu operator karena adanya keterlambatan. Penggunaan material dari operator sebelumnya ya, atau menunggu operator
berikutnya menyelesaikan tugasnya sehingga waktu siklus produksi menjadi lebih panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen perlu menyediakan cadangan penyangga atau buffer stock komponen di tiap-tiap stasiun kerja sehingga aliran produksi setiap bisa berjalan lancar. Jadi yang kedua ada mopping conveyor liners, ya. Apa itu maksudnya? Mopping conveyor liners merupakan aliran material yang menggunakan penggerak berupa salah satu penggerak, pengantar atau conveyor atau rantai pada lantai. Adapun sistem aliran bisa bersifat terus-menerus ataupun terputus. Pada jenis aliran material ini juga bisa menjadi masalah, yaitu waktu menunggu karena keterlambatan pengiriman material dari operator sebelumnya ataupun operator yang tidak dapat menyelesaikan komponen atau item tertentu. Kemudian yang kedua, terminologi keseimbangan lintasan, ya. Sebelum mempelajari keseimbangan lintasan, ada baiknya kita mengenal beberapa istilah pentingnya yang merupakan kata kunci bagi pemahaman keseimbangan lintasan. Istilah-istilah tersebut yaitu sebagai berikut. Yang A, elemen kerja. Apa maksudnya elemen kerja? Elemen kerja yaitu bagian dari keseluruhan pekerja dalam proses perakitan. Jumlah total dari elemen kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perakitan dilambangkan dengan huruf N, ya. Sedangkan kerjanya dilambangkan dengan I. Kemudian yang B, ya, ada elemen kerja minimum, ya. Elemen kerja minimum yaitu bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbang, ya, yang sudah tidak dapat lagi terbagi lagi, ya. Pembagian ini dilakukan agar tugas yang didapat secara merata sepanjang lintasan. Kemudian C, ya, total waktu pengerjaan, ya. Total waktu pengerjaan, total waktu pengerjaan ini yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan. D, waktu proses stasiun kerja, ya. Waktu proses stasiun kerja ini yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. Yang E, waktu siklus, ya. Waktu siklus yaitu waktu siklus yang jarak waktu antara produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. Kemudian yang F, diagram pendahuluan, ya. Diagram pendahuluan itu adalah suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol node dengan tanda panah sebagai penghubung antar node yang menunjukkan aliran tiap elemen. Kemudian konsep keseimbangan lintasan, ya. Istilah keseimbangan lintasan sering terdapat juga keseimbangan ini atau disebut dengan keseimbangan lini perakitan. Keseimbangan lini perakitan merupakan suatu mode penugasan terhadap jumlah pekerja dalam sebuah stasiun kerja yang saling berkaitan di dalam suatu lintasan produksi. Hal tersebut bertujuan agar di setiap stasiun kerja memiliki waktu yang besarnya tidak melebihi waktu siklus dari stasiun kerja tersebut. Masalah keseimbangan lintasan pertama kali muncul dari alasan adanya lintasan perakitan pada proses produksi massal yang memberlakukan pembagian tugas secara merata pada tiap-tiap pekerjaan. Masalah keseimbangan lintasan sering ditemukan pada proses produksi industri manufaktur dengan proses kontinu, bahkan pada industri yang telah menerapkan lintasan produk otomatis sekalipun.
Hubungan antara satu tugas kerja dengan yang lainnya dapat digambarkan dalam sebuah diagram pendahuluan atau precedence diagram. Keseimbangan lintasan, ya. Keseimbangan lintasan pada sistem tradisional memiliki perbedaan dengan sistem manufaktur. Pada sistem tradisional menitik beratkan pada usaha penyeimbangan jumlah tenaga kerja pada tiap kerja tanpa memperhitungkan lamanya waktu siklus, serta tidak adanya usaha untuk mencapai keseimbangan pabrik secara keseluruhan. Adapun keseimbangan pada proses manufaktur berhubungan dengan masalah pengalokasian sumber daya, menyeimbangkan tugas di setiap stasiun perakitan, dan meminimalkan mekanisme aliran sepanjang lintasan. Yang keempat, ya, asumsi-asumsi keseimbangan lintasan, ya. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk mempelajari keseimbangan lintasan antara lain A. Aktivitas-aktivitas tidak dapat dibagi lagi. B. Metode kerja sudah teratur dan durasi aktivitasnya konstan. Kemudian C. Tidak ada operator yang mengalami kelelahan karena sudah diberikan kelonggaran yang cukup. Kemudian D. Waktu siklus harus lebih besar atau sama dengan durasi aktivitas terpanjang, dan waktu aktivitas pada satu stasiun kerja tidak boleh melebihi waktu siklus. Adapun tujuan lintasan produksi yang seimbang yaitu A. Menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan setiap stasiun kerja sehingga setiap stasiun kerja selesai pada waktu seimbang dan mencegah terjadinya kemacetan suatu operasi yang membatasi keluaran dan frekuensi produksi. B. Menjaga agar pelintasan perakitan tetap lancar dan berlangsung terus-menerus. C. Meningkatkan efisiensi produktivitas, ya. Kemudian yang kelima ada metode keseimbangan lintasan, ya. Metode keseimbangan lintasan, ya. Penyeimbangan lintasan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tiap satuan kerja, menyeimbangkan lintasan dan menekan waktu menganggur di setiap stasiun kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, sampai saat ini belum ada metode yang paling akurat kecuali dengan menggunakan simulasi komputer. Berikut merupakan ulasan dari beberapa metode keseimbangan lintasan. Yang pertama adalah metode bobot posisi, ya. Metode bobot posisi ini sering dikenal pula dengan pendekatan Helgons-Binen. Metode ini dikembangkan oleh W.B. Helgon atau merupakan metode heuristik yang paling awal dikembangkan oleh metode, ya, Largest Candidates Rules atau metode Kilbreth and Webster. Pada prinsip metode ini bobot memperhitungkan nilai bobot posisi, ya, dan elemen yang memiliki bobot posisi terbesar diletakkan pada urutan teratas. Adapun langkah-langkah dalam penyelesaian dengan menggunakan metode bobot ini sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah hitungan besar nilai bobot posisi tiap elemen berdasarkan pendahuluan. Yang kedua, susun elemen-elemen tersebut berdasarkan besarnya nilai bobot posisi elemen dengan nilai bobot posisi. Yang ketiga, bebankan pekerjaan pada tiap elemen menurut nilai bobot posisi dimulai dari urutan dari bawah atas ke bawah. Yang keempat, setelah sebuah elemen tersebut terlokasi dalam stasiun kerja, maka kembali ke urutan atas dan ulangi langkah sebelumnya dengan memperhatikan waktu siklusnya, ya. Kemudian ada metode pembenahan berurut. Metode pembenahan berurut bahwa langkah-langkah menyelesaikan metode pembenahan berikut ini, yang berurut ini yaitu yang pertama adalah hitung waktu, ya. Hitung waktu siklus yang diinginkan. Ini maksudnya waktu siklus, ya, aktual adalah waktu siklus yang diinginkan atau waktu operasi terbesar jika waktu operasi terbesar lebih besar dari waktu siklus yang diinginkan, maka waktu siklus operasi
itu dilambangkan dengan operasi pendahuluan atau P. Kemudian operasi pengikut F untuk setiap operasi berdasarkan jaringan. Kemudian yang kedua ya, yang kedua buat metrik pendahulu ya. Buat metrik operasi pendahuluan dan operasi pengikut untuk setiap operasi berdasarkan jaringan kerja perakitan. Yang ketiga, perhatikan baris D, metrik kegiatan pendahuluan yang semuanya terdiri dari angka 0 dan bebankan elemen pekerjaan terbesar yang mungkin terjadi jika ada lebih dari satu barisan yang memiliki seluruh elemen sama dengan 0. Yang keempat, perhatikan nomor elemen di barisan metrik kegiatan mengikut yang bersesuaian dengan elemen yang ditugaskan. Yang kelima, lanjutkan penugasan elemen-elemen pekerjaan itu pada tiap stasiun kerja dengan ketentuan bahwa waktu total operasi tidak melebihi siklus. Yang keenam, hitung efisiensi rata-rata stasiun kerja berbentuk. Yang ketujuh, gunakan prosedur mencoba-coba mencari pembenahan akan menghasilkan efisiensi rata-rata lebih besar dari efisiensi rata-rata langkah 6 di atas. Ulangi langkah 6 dan 7 sampai tidak ditemukan kerja yang memiliki efisiensi rata-rata yang lebih tinggi. Kemudian ada metode pendekatan wilayah. Ini maksudnya metode pendekatan wilayah dikembangkan oleh Bedworth ya. Metode ini merupakan pengembangan dari pendekatan dari Hergensberg ya, atau metode bobot posisi, Mansor dan Kilberg dan Oster. Pada prinsipnya metode ini berusaha untuk membebankan terlebih dahulu pada operasi yang melebihi tanggung jawab keterdahuluan yang terbesar. Kemudian ada metode Leertjes ya, metode Leertjes yang untuk D-nya. Metode Leertjes ini maksudnya adalah metode yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. Kemudian yang E, metode Kilbreth ya, maksudnya ini adalah teknik pertama yang diberikan pada tahun 1961 ya. Ini diterapkan pada persoalan keseimbangan lintasan yang rumit dan dapat memberikan solusi yang baik. Metode ini merupakan metode Herstek yang menyelesaikan elemen kerja berdasarkan posisinya dari diagram pendahuluan elemen yang berada di depan diagram dengan diproses terlebih dahulu. Yang F adalah metode keseimbangan lintasan terkomuniterasi. Ini maksudnya adalah ya, metode yang telah dibahas sebelumnya diselesaikan secara menurut namun tidak menutup kemungkinan ya. Dalam penyesuaian metode keseimbangan lintasan terkomuniterasi ini dibutuhkan untuk menyelesaikan yang lebih jelas ya, dikembangkan. Ini ada beberapa lintasan komputerisasi yang banyak diterapkan ya, sebagai berikut. Ada COMSOL, ada CARF, ada ALPHA ya. Jadi COMSOL ini yaitu singkatan dari Computer Methods of Sequencing Operation of Assembly Lines ya. Kemudian CARF ya, itu ada singkatan Computer Assembly Lines Balancing ya. Kemudian ada ALPHA. ALPHA adalah maksudnya aktivitas perencanaan pengendalian ini perakitan assembly line planning and control ya. Jadi sampai sini dah dulu materi yang Ibu ajarkan untuk hari ini. Ada soal ya, ini mohon dijawab nanti ya. Yang pertama, ditinjau dari cara kerjanya keseimbangan lintasan perakitan pada poros produksi agar produksi yang dihasilkan berkualitas baik. Yang kedua, metode bongkar pasang merupakan metode perakitan produk yang memungkinkan produk dirakit dikurangkan kembali dengan alat sederhana secara cepat sesuai keperluan pengguna. Menurut pendapat Anda, apakah tujuan penggunaan metode bongkar pasang pada suatu produk? Yang ketiga, mengapa jenis bahan dari komponen sangat terpengaruh dalam proses perakitan?
Jadi sampai di sini dulu ya, anak-anak kami semuanya. Kalau kira-kira ada yang kurang paham atau mau ditanyakan, nanti diisi di kolom komentar. Bisa juga nanti dijawab ke WA Ibu ya, 0822 77224795 ya. Nanti soalnya dijawab dan kemudian dipahami materi untuk hari ini. Sampai di sini dulu ya, Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.